Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 2 kemarin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dalam muqaddimah pembukaan permulaan kitab Tijan. Kemarin di awal sudah kita bahas kitab ini pertama diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan membaca sholawat dan salam kepada Kangjeng Nabi. Kemarin sudah kita bahas tentang sholawat, halaman 3 itu kemarin, surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini ada berapa yang membaca sholawat kepada Nabi? 3. Pertama Allah, kedua malaikat ya, ketiga orang-orang yang beriman, kita. Berarti dalam ayat ini yang bersolawat ke Nabi itu ada 3, Allah, malaikat, dan orang yang beriman. Dan makna solawatnya beda-beda ini ya. Yang bacanya beda, yang bersolawatnya beda, maka arti solawatnya maknanya juga kemarin itu beda. Kalau solawat dari Allah maknanya apa kemarin? Rahmat ya. Jadi kalau sholawat itu datangnya dari Allah, itu maknanya Allah memberikan rahmat kepada Kangjeng Nabi gitu. Kalau dari malaikat istighfar. Berarti kalau malaikat baca sholawat artinya malaikat memintakan ampun untuk Kangjeng Nabi gitu ya. Kalau dari orang yang beriman doa. Nah kalau kita nih umat Nabi yang bersolawat, maka makna solawat dari kita mah bukan kita lagi ngasih rahmat ke Nabi, bukan kita lagi mintakan ampunan untuk Nabi, tapi kita mah sedang berdoa untuk Nabi gitu. Hanya kemarin pertanyaannya, apakah Kangjeng Nabi perlu didoain kan gitu ya. Sedangkan Nabi itu adalah satu-satunya orang manusia yang dijamin tidak akan pernah punya dosa, yang itu. Dan dijamin pasti masuk surga. Ya kalau secara logikanya, secara akal, ngapain didoain lagi atuh Nabi mah kan gitu ya. Nah maka kata para ulama, sholawat kita kepada Nabi, doa kita kepada Nabi, hakikatnya mah bakal kembali kepada kita. Diumpamakan kayak kita ngucurin, ngisiin air ke gelas, gelasnya udah penuh dengan air, maka air itu pasti luber, dan luberannya itu pasti jatuh lagi ke bawah. Berarti sholawat itu hakikatnya mah buat kita juga ya, bukan buat Kangjeng Nabi. Dan dari sholawat itu membuktikan rasa cinta kita kepada Kangjeng Nabi. Karena kan ada keterangan ya, ciri orang yang cinta itu adalah suka banyak membicarakan, menyebutkan nama-namanya gitu ya. Tanda orang suka cinta itu adalah cirinya suka sering nyebut nama-namanya gitu. Maka dengan bersolawat itu membuktikan bahwa kita cinta ke Nabi, maka kita selalu bersolawat kepada Nabi. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas satu-satunya ibadah yang bakal diterima oleh Allah ya, bakal diterima oleh Allah, nggak bakal ditolak dalam keadaan apapun, mau husu, mau nggak husu, mau sambil duduk, sambil berdiri, sambil rebahan, sambil ngapain aja, mau tujuannya ria, sombong, apa aja lah, pokoknya ibadah ini mah pasti diterima, nggak bakal ditolak. Karena kemarin kan ibadah itu ada yang diterima, ada yang ditolak gitu ya. Kemarin itu dari ibadah itu ada berapa yang harus kita perhatikan? 3. 1, ibadah itu harus makbul. Makbul itu artinya sah. Makbul mah sah ya, ibadah kita sah.
Itu yang pertama ya. Semua ibadah yang kita lakukan harus diupayakan ibadah kita makbul, sah. Yang bisa menentukan ibadah sah atau tidak, ilmunya disebut ilmu fikih ya. Ini sholatnya sah, ini puasanya nggak sah, ini batal. Nah itu ilmunya yang ngatur, namanya ilmu fikih. Berarti sebelum kita ibadah, penting kita mempelajari ilmu fikih supaya ibadah yang kita lakukan sah. Jadi ilmu fikih itu fungsinya untuk membuat ibadah kita jadi sah. Tapi setelah sah, apakah diterima? Belum tentu. Ya. Jadi enggak setiap ibadah kita sah itu diterima, enggak, belum ya. Ada yang ibadahnya sah tapi ditolak sama Allah, ada. Maka yang kedua setelah makbul, yang kedua harus mabrur. Kemarin tuh ya, mabrur itu apa? Ibadahnya diterima oleh Allah. Jadi setelah ibadah kita sah, maka mudah-mudahan ibadah kita diterima. Bagaimana kemarin ibadah kita supaya diterima? Caranya gimana kemarin? Supaya ibadah kita diterima itu caranya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah engkau diperintah ibadah kecuali ibadah itu harus baru ibadah yang ikhlaslah yang bakal diterima. Berarti kalau ibadah kita enggak ikhlas, itu bakal ditolak. Pertanyaannya, ikhlas itu apa? Naon ikhlas teh? Kurang ibadahna geus ikhlas apa encan? Gak tahu atuh ikhlasnya juga kagak ngerti kan itu ya. Ikhlas ada beberapa tingkat ya. Yang paling bawah ikhlas mubtadiin. Yang paling bawah, paling jelek, ibadah ke Allah tapi pengen dunia. Nah itu mubtadiin tuh. Ikhlas paling jelek ya. Ibadah mah ke Allah tapi yang diharapkannya urusan dunia. Rajin sholat duha tapi tujuannya supaya lancar rezekinya, dagangannya, rezekinya, usahanya lancar. Itu kan dunia ya. Ngaji rajin, pokoknya mah tiap hari Minggu panas-panas puyeng-puyeng dia datang, pokoknya mah ke Miftahul Bariyah rajin, pokoknya ngajinya rajin itu. Tapi sayang tujuan ngajinya pengen terserah dah pokoknya mah ya. Hati-hati aja, maksudnya jangan sampai ada dunianya gitu ya. Saya mengaji biar dapat arisan misalnya gitu ya. Saya mengaji nggak enak aja mati erot gitu ya. Itu kan dunia semua itu mah ya. Saya mengaji biar disebut rajin gitu saya, biar disebut ahli ngaji misalnya. Pokoknya dunia-dunia hati-hati gitu ya. Itu jelek gitu ya, ikhlas jelek kayak begitu ya. Kedua, naik dikit nih, rada bagusan, namanya ikhlas mubtadiin abidin ya. Abidin mah ibadah ke Allah udah nggak pengen dunia tapi yang diharapin akhirat. Abidin begitu ya. Dunia udah nggak mau tapi yang dia pengenin akhirat. Apa akhirat? Pengen masuk surga, selamat dari siksa neraka. Ini ikhlas kelas 2, rada bagus dibanding yang tadi ya. Itu abidin tuh, udah nggak pengen dunia dia mah, yang dia pengenin teh masuk surga sama selamat dari siksa neraka. Abidin kayak begini. Tapi ini belum bagus karena kata ulama orang yang ibadah begitu teh masih kayak anak-anak. Iya, jadi kayak ngaji rajin asal dikasih duit sama bapaknya. Ngaji rajin karena kalau nggak ngaji takut disabet sama bapaknya. Nah itu kan bocah begitu mah ya. Jadi ibadah teh ada yang diinginkan atau yang ditakutin begitu ya. Itu mah kayak bocah jadinya begitu ya. Itu ikhlas mah ikhlas tapi masih
kurang bagus abidin teh gitu. Jadi masih pengen surga, masih takut sama neraka ibadahnya teh. Nah dari situ naik lagi ibadahnya tuh ikhlasnya tuh yang ketiga mubtadiin, abidin, arifin atau ikhlas. Ya arifin. Kalau arifin sudah nggak pengen dunia ibadahnya teh, sudah nggak pengen akhirat. Yang dia pengen hanya keridhoan Allah, gitu ya, keridhoan Allah. La maksuda illallah, dikerjakan kelakuan hanya mengharap ridho Allah. Nah itu arifin itu udah tinggi dah ikhlasnya itu ya, udah tinggi. Udah nggak pengen dunia, nggak pengen akhirat, udah nggak. Yang dia pengen mah pokoknya saya pengen dapat ridho Allah gitu. Kasarnya biarin nanti di dunianya miskin, nggak ngapa-ngapa gitu. Duha mah duha tapi usahanya susah banget, rezekinya sulit, nggak apa-apa, dia nggak berhenti sholat duha. Karena duha saya bukan supaya lancar usaha. Pokoknya duha nggak pernah berhenti, istiqomah dia berdakwah. Duha aja atau ngedoa juga kan ibadah ya. Apa aja dipinta ngedoa, tapi rasanya nggak dijabah kan itu ya. Minta ini sama Allah nggak dikasih, minta ini. Tapi karena emang doanya bukan untuk itu, jadi dia mah ngedoa aja nggak berhenti gitu. Wiridan, ya Fatah, ya Rojak, ini biar lancar usaha. Tapi karena bukan itu tujuannya, dia mau wiridan aja gitu nggak berhenti. Karena memang bukan itu tujuannya kan gitu. Juga tidak mengharap surga neraka. Kasarnya, walaupun nanti saya dimasukin ke neraka, nggak ada urusan. Karena saya ibadah bukan karena takut masuk neraka, nggak apa-apa, nggak ada urusan ya. Udah nggak takut sama neraka, udah nggak pengen sama surga, enggak dia udah. Karena ibadahnya dia mah sudah hanya mengharap ridho Allah. Biarin hidup di dunia miskin sengsara, yang penting Allah ridho. Biarin nanti di akhirat dimasukin ke neraka, yang penting Allah ridho. Emang ada apa orang yang di neraka ada di ridho Allah? Ada nggak? Ada nggak yang diem di neraka tapi Allah ridho? Ada nggak? Kira-kira ada nggak? Ditaruhnya di neraka tapi sebenarnya Allah ridho sama dia, ada nggak? Ada. Siapa? Penjaga neraka. Malaikat Ridwan. Malik. Ridwan. Ridwan mas surga, Ridwan. Iya, Malaikat Malik. Bulak balik ke neraka itu ya, malaikat Malik ya, bulak balik ke neraka. Karena kan penjaga neraka itu malaikat Malik. Termasuk tugasnya kan nyari orang yang beriman, yang dosanya udah habis, kan itu nanti diangkat sama malaikat ya. Kan berarti dia masuk ke neraka itu ya. Tapi karena Allah ridho, nggak pernah protes malaikat Malik, dan nggak pernah merasakan panas, nggak pernah. Santai aja. Kenapa? Karena malaikat Malik beribadah, bekerja di bawah keridhoan Allah. Nggak pernah protes deh. Kayak begini nih. Orang di penjara itu teh ada dua kelompok. Orang di penjara teh ada dua kelompok. Yang di penjara ya, yang di penjara. Satu, orang yang di penjara karena dia punya dosa nih di penjara. Punya dosa lah, apa aja dosanya di penjara deh ya. Misalnya vonisnya 10 tahun atau berapa tahun di penjara. Coba tanya sama kita, kira-kira orang yang kayak begitu betah nggak di penjara? Pengen keluar nggak? Pengen. Padahal nih, kalau kita tanya ya, Pak, Mang, emang kenapa di penjara? Kan di penjara mah makan gratis. 3 kali ya di penjara makan ya, pagi, siang, sore, gratis itu. Di penjara mah ya. Coba kalau di rumah kita nih bebas begini, pengen makan kudu gawe, kudu kerja. Sekali makan misalnya paling murah 10.000 aja. Kalau 3 kali 30.000 sehari, kali sebulan segitu, lumayan buat makan. Di penjara udah tinggal makan doang, gak usah mikirin bayar kita, gratis di penjara. Terus rumah, kalau di sini kita nggak punya rumah, kudu ngontrak. Paling murah gope 700 sebulan ya. Di sono mah mau 10 tahun mau berapa tahun nggak bakal diminta kontrakan di penjara, gratis di penjara mah. Ayo. Terus yang ketiga
di sana itu aman, di penjara itu aman banget. Kita nih kalau di sini di rumah nih punya banda motor satu doang, itu motor bukan motor sekarang, motor jadul ya, motor lama. Itu punya banda satu doang, kudu dimasukin ke dalam rumah, kudu ditutup gerbangnya, kudu digembok gerbangnya. Kalau bisa dipasangin CCTV supaya itu banda kita motor satu-satunya jangan sampai hilang. Kalau punya duit panggil security satpam ngejagain rumah kita. Kalau yang punya duit mah ya. Di sono mah di penjara nggak usah, karena kita kemana-mana dikawal di sono mah. Ke WC aja, ke WC kita dikawal di sana. Coba di sini kalau kita nyewa bodyguard mahal. Coba kita artis-artis tuh yang suka dikawal-kawal itu bayar bodyguard mahal itu. Di sono mah nggak usah bayar, gratis kita kemana kawal, aman banget di sono. Tapi tanya tuh yang di penjara, mang makan gratis, kontrakan ini rumah tempat gratis, aman luar biasa, kemana-mana bapak dikawal. Tapi kira-kira mau nggak, betah nggak diam di sini? Pasti jawabannya enggak, tetap pengen keluar, enggak. Itu kelompok pertama. Ada kelompok satu lagi kita tanya, siapa? Kalapas, Kalapas ya. Kalapas itu ketua lembaga pemasyarakatan ya. Tanya sama kita, Bapak Kalapas betah nggak kerja di sini? Kira-kira jawabannya apa? Kalapasnya nih yang kerja di situ ya, ketua lembaga. Kalau kita betah nggak kerja di lapas di sini? Jawabannya apa? Betah banget, pasti betah banget. Terus kalau ditanya, kira-kira bapak mau nggak kalau dikeluarin dari sini? Jawabannya apa? Nggak bakal Pak Ustadz, saya pengen masuk ke sini aja susah banget, susah. Pengen jadi kalapas emang gampang? Waduh, susah banget, berebutan. Orang pengen jadi kalapas tuh susah. Jadi boro-boro dikeluarin gitu ya, boro-boro kagak betah, udah nggak bisa, nggak mau. Jangankan dikeluarin, dimutasi aja nggak mau. Dia udah kerjanya di Kalapas Bekasi nih, mau dimutasi ke Papua, nggak bakalan mau. Padahal di Papua juga sama, jadi kalapas di sana ya. Tapi karena tempatnya beda, nggak mau. Ini kenapa ini? Di satu tempat yang sama, penjara ya. Ubinnya ubin yang itu, langitnya sama, bangunannya sama, makannya juga semua sama, suasana sama, tapi kok manusia jadi terbagi dua. Kelompok pertama mah nggak betah, diam di penjara. Kelompok yang satu mah malah kagak mau keluar. Ini kenapa penyebabnya? Karena yang satu mah masuk karena dosanya, tapi yang satu mah masuk ke situ karena prestasinya. Yang masuk ke situ karena dosa berarti pemerintah benci sama dia. Tapi kalau yang masuk ke situ bekerja sebagai kalapas karena prestasi, berarti pemerintah ridho sama dia. Maka hidup jangankan di akhirat, di dunia saja kalau ada di bawah keridhaan Allah, nikmat, enak. Di Quran surat Al-Quran aja lah, itu surat berapa ya? Pokoknya ada itu di Quran itu ya. Allah menceritakan surga dengan sifat-sifatnya, bahwa di surga nanti mengalir sungai-sungai kan gitu ya di surga ya. Nah di situ kan dikatakan ya, itu surga dengan kenikmatannya itu teh dijanjikan, disediakan untuk orang-orang yang beriman. Kan begitu di Quran tuh banyak ya, untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa. Tapi di ujung akhir itu ada kalimat begini, waridwanallahu akbar, ajrun azimah. Keridhaan Allah tetap lebih besar dan itulah balasan pahala yang amat besar. Artinya apa? Surga dengan segitu fasilitas kenikmatannya dibandingkan dengan keridhaan Allah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Karena begini ibu, surga teh ada dua. Surga teh ada dua kan ya? Di surat di Juz-Amma ya, itu kan ada ya. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Bukan di Juz-Amma itu mah. Al-Waqiah ya? Apa Ar-Rahman? Pokoknya di Al-Qur'an aja ya. Tahu di mana kalau itu ya suratnya mah ya. Ayat Al-Qur'an itu Pak. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, maka Allah menyediakan dua surga. Surga ada dua. Mana yang dua itu? Ada jannah ajil, ada surga ajil. Surga ada dua itu ya.
satu surga yang sekarang sama surga yang besok. Surga ada dua, surga yang sekarang sama surga yang besok. Surga sekarang di dunia berarti ya, surga yang besok di akhirat. Tapi kalau dibanding-banding, mending dapat surga sekarang di dunia apa mending dapat surga nanti di akhirat? Kalau dibanding-banding nih, kalau disuruh milih, mending surga sekarang di dunia apa surga entar di akhirat? Di dunia. Di dunia. Itu kan ada ayat begitu ya. Waliman hofa maqama rabbih jannatan. Allah menyediakan bagi orang yang takut kepada Allah dua surga. Jadi ingat-ingat nih, surga teh bukan satu di akhirat doang. Surga teh ada dua kata Quran. Mana? Surga ajil sama surga ajil. Ada surga sekarang, ada surga besok. Surga sekarang yang di dunia, surga besok mah yang di akhirat. Kalau dibanding-banding, dibanding-banding, mendingan kita dapat surga sekarang di dunia apa entar di akhirat? Jangan dua-duanya ya, jangan dua-duanya. Jangan dulu dua-duanya, maksudnya kita milih dulu nih. Mending dikasih di dunia apa entar enggak di akhirat, atau di akhirat dikasih dunia kagak, kan itu ya. Maka jawabannya ayat yang tadi itu ya, mending dikasih surga di dunia. Apa surga di dunia? Keridoan Allah. Nah itu surga. Emang kalau dapat ridho Allah gimana? Hati kita dikasih tenang. Kalau lagi dikasih musibah, hati kita dikasih kuat. Kalau lagi dikasih balai, diri kita dikasih sabar. Itu teh surga dunia itu teh. Itu surga dunia teh kayak begitu ya. Dikasih senang, tenang, bahagia di hati ya. Bukan secara materi, bukan ya. Bukan orang yang dikasih surga dunia teh badannya baik, bukan begitu ya. Tapi hatinya dihina sama orang tenang, lagi usaha maju-majunya jatuh tetap sanggup bangkit lagi. Itu teh surga dunia. Yang itu jarang, langka Allah berikan kepada orang. Kan banyaknya kita kalau dikasih masalah terpuruk, dikasih masalah putus asa, ada balai kita panik, kan begitu ya. Tenang kagak ada, kan banyak begitu ya. Berarti kan kita nggak dapat surga dunia gitu kan. Orang yang dikasih surga dunia mah kayak tadi itu kepribadian teh penuh sabar, penuh sadar, penuh tawakal, penuh ridho. Banyak dah gitu ya. Pokoknya mah kenikmatan hati diberikan kepada. Tapi kalau yang gak dikasih surga dunia, kesal mulu, sirik mulu, emosian mulu, nah gitu dah gitu. Gak ada ketenangan, hidupnya panik mulu, bingung melulu, susah melulu, sedih melulu begitu. Nauzubillah, berarti orang itu gak dikasih surga dunia. Kalau di dunia aja gak dikasih surga, atau di akhirat gak jauh gitu ya. Barometernya begitu ya. Jadi orang kalau pengen dapat surga di akhirat, di dunia pasti dikasih sama Allah. Karena janjinya waliman hofa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut sama Allah pasti dikasih dua surga di dunia dan di akhirat. Tandanya kita dapat surga di akhirat, di dunia pasti udah dikasih surganya sama Allah. Apa surga dunia? Keridoan Allah. Apa keridoan Allah? Orang yang paling gampangnya begini dah, orang yang hidupnya penuh dengan ketenangan. Kayak tadi yang di penjara, kalau yang masuknya karena dosa, di penjaranya tenang apa kagak? Enggak, tapi kalau yang kalapas, yang pegawai-pegawainya karena dia masuk ke situ karena ridho pemerintah kepada dia, pasti di situ juga tenang banget, kerjanya tenang, nggak takut apa-apa. Tapi kalau yang narapidana yang masuknya karena dosa, nggak ada ketenangan. Dipanggil sidang takut, ada ini takut, ada wah takut mulu. Itu ciri orang nggak dapat keriduan Allah mah, nggak ada tenang. Kasih masalah panik mulu. Nah, gimana ya anak saya ya, ntar kalau udah lulus wisuda ya, aduh ntar dia wah gitu ya. Anaknya belum wisuda, belum bikin skripsi, tapi itu ketakutannya, kepanikannya udah mikirin ntar habis wisuda gitu ya. Ntar kerja di mana ya, ntar gimana ya kalau nganggur itu, udah gitu ya. Ntar kalau saya dagang ada yang beli atau enggak ya, ntar kalau yang beli ada yang ngutang, ntar yang ngutang ditagihnya gampang, gitu. Dagangnya belum, udah sama Allah dikasih gitu tuh. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Dan kalau hajian
di sono ada yang nipu nggak ya, ada wah ntar makanan saya basi nggak ya, ntar pulang haji wah nggak berangkat haji deh orang kayak begitu ya. Itu nggak dikasih ketenangan sama orang-orang. Malam udah pada tidur dia masih melek aja ya, pusing, masalah nggak beres-beres. Nauzubillah. Berarti orang nggak dikasih surga dunia, keridhaan Allah, yaitu ketenangan di dalam hatinya. Terus gimana pengen tenang? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Satu doang supaya kita dapat ketenangan mah kudu mau zikir kepada Allah gitu ya. Zikir teh yang gimana? Banyak, udah dijelasin, zikir lisan, zikir jinan, zikir abdan. Dan tahapan zikir itu memang beda-beda. Ada orang yang zikir mulutnya doang, hatinya mah ngelamun. Itu zikir paling jelek tuh. Namanya itu kirho kalau kata guru mah di Tasik. Sungutna zikir, hatena poho gitu ya. Kirho itu gitu. Mulutnya mah subhanallah, 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 hatinya mah kemana baik. Habis sholat bener, habis sholat ya Allahumma antas salam, zikir habis sholat ya wiridan gitu ya, tapi hatinya mah kemana aja gitu ya. Itu kirho itu nih. Sungutna zikir, hatena poho. Gimana tuh zikir kayak begitu? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terusin. Lumayan segitu ge. Apa lumayannya? Berarti dia masih dekat dengan Allah lewat lisannya walaupun hatinya jauh dari Allah. Daripada sungut nanti zikir hatena ge poho. Berarti enggak ada jembatan untuk menuju Allah. Jadi terusin aja katanya zikir begitu. Enggak apa-apa. Baca Quran malam Jumat Yasin rajin, setiap malam Jumat Yasin, tapi mulut baca Yasin, pikiran mah kemana-mana gitu ya. Jangan berhenti, terus baca Yasin tiap Jumat karena itu zikiran kita kan ya, Yasin nanti ya. Zikir nggak apa-apa, baca gitu. Nah, nanti setelah kita zikir di situ, kalau kita pertahankan, kalau kita dawamin, kalau kita istiqomahin, nanti zikir kita akan diangkat dari zikir lisan menjadi zikir yakzoh namanya. Jadi nanti mah hatinya ikut zikir, bukan cuma lisan, namanya zikir yakzoh. Dari zikir lisan ditaikin nama Allah jadi zikir yakzoh. Bukan cuma lisannya zikir, tapi hatinya juga ikut ingat ke Allah, ikut zikir. Itu namanya kir-kir. Lisana zikir, hatena oge zikir, kir-kir. Jangan hokir ya. Jangan kirho. Kirho mah mulutnya zikir, hatena poho. Tapi orang mah kudu kir-kir. Lisan zikir, hate zikir. Lisan ingat ke Allah, hate juga ingat ke Allah. Nanti dari yakzoh ditaikin lagi. Udah itu mentar kelas-kelas itu dulu aja dulu lah, kita mah itu dulu. Ada 4 itu zikir ya. Lisan, yakzoh, goibah, hudur, goibah. Itu cuman buat kita mah ketinggian, udah biarin gitu ya. Kita mah dari lisan ke yakzoh udah istimewa buat kita. Artinya apa? Kalau pengen bisa tenang, dapat ketenangan, kudu mau zikir. Jangan berhenti zikir cuman gara-gara hati kita gak pernah ikut zikir. Jangan berhenti zikir cuman gara-gara kita ngelamun mulu pas zikirnya. Jangan, terusin. Nanti lama-lama kalau kita dawam istiqomah mah kualitas zikir kita bakal ditaikin sama Allah dengan sendirinya. Dari zikir lisan bakal ditaikin jadi yakzoh. Udah yakzoh nanti ditaikin lagi jadi hudur. Udah hudur paling tinggi nanti disebutnya goibah. Kalau udah goibah mah goib hilang ya. Jadi sama zikirnya aja udah lupa, sama dirinya aja udah lupa, karena dia udah keenakan berduaan, komunikasi, berdialog hanya dengan Allah. Itu udah indah banget, nikmat banget orang yang kayak begitu. Badannya mencampur gaul sama orang, tapi hatinya nggak pernah putus sama Allah. Itu udah zikir luar biasa. Tapi nggak nyampe ke sana kalau kita tidak melalui pasir-pasir tadi. Zikir lisan dulu, yakzoh dulu, hudur dulu, baru goibah gitu. Jadi lakukan tahapannya gitu. Itu tadi supaya kita dapat ketenangan dengan zikir kepada Allah. Orang yang dapat ketenangan namanya orang dapat ridho Allah gitu ya. Jadi balik lagi, ibadah pertama harus makbul, sah. Yang kedua harus mabrur, diterima. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang ikhlas. Ikhlas itu tingkatannya macam-macam yang tadi itu ya, ada beberapa tingkat.
Terakhir, ibadah itu harus mabruk. Mabruk itu ibadah kita barokah. Mabruk itu begitu ya. Ibadah yang kita lakukan barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, tambah-tambahnya nilai kebaikan. Dari ibadah yang kita lakukan menimbulkan, melahirkan kebaikan yang baru. Nah, itu namanya ibadah barokah begitu ya. Gara-gara rajin ngaji, ikut ngaji, akhirnya sama tetangga jadi akur, omongannya nggak nyinggung orang. Berarti itu ilmunya barokah. Gara-gara ngaji jadi rajin tahajud, jadi zikirnya juga berkualitas. Berarti itu ilmunya barokah. Rezeki yang barokah, dari rezekinya dia bisa ngasih nafkah keluarga, bisa nyumbang yatim, bisa infak, bisa wakaf. Berarti itu rezekinya barokah. Rumah tangga yang barokah, dengan rumah tangganya tambah tingkat ibadah, tambah rajin silaturahmi. Berarti rumah tangganya barokah. Karena barokah itu tambah-tambahnya nilai kebaikan dari satu ibadah yang ia lakukan. Jangan sebaliknya, tambah rajin ngaji, mulutnya tambah pedes sama orang. Itu ya. Berarti nggak berkah. Tambah kaya, tambah pelit. Itu ya. Sebelum nikah mah puasa rajin, tahajud rajin, istikharah rajin, hajat rajin, karena pengen dapat jodoh kali ya. Begitu udah nikah, tahajud kagak, hajat kagak. Ini rumah tangga nggak berkah kalau begitu. Nauzubillah. Guys, lebih kadinya ya. Tangke dilanjut, ingat-ingat halaman 3, payakulu pakiru rohmati robbihi. Nah, itu nanti ya lanjutannya itu, ingat-ingat ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.